Di tengah dominasi kendaraan modern yang penuh dengan fitur elektrikal canggih dan dimensi yang semakin membengkak, kehadiran mobil-mobil klasik di jalanan seringkali menjadi pemandangan yang menyegarkan. Salah satu yang paling mencolok dan memiliki tempat istimewa di hati para pecinta otomotif Indonesia adalah Suzuki Katana. Mobil ini bukan sekedar alat transportasi, melainkan sebuah fenomena yang mendefinisikan ulang konsep SUV compact di tanah air. Dengan ukuran yang mungil dan reputasinya sebagai kendaraan yang sangat efisien, Katana berhasil mematahkan stigma bahwa sebuah SUV harus selalu identik dengan bodi besar dan konsumsi bahan bakar yang boros. Perjalanan Suzuki Katana di Indonesia merupakan bagian tak terpisahkan dari riwayat panjang Jimny generasi kedua. Mobil ini pertama kali diperkenalkan dan menemani masyarakat Indonesia selama rentang waktu yang sangat panjang, yakni dari tahun 1986 hingga 2005. Sepanjang masa baktinya yang panjang itu, Katana mengambil berbagai transformasi desain yang menyesuaikan dengan kebutuhan pasar dan regulasi pemerintah pada masanya. Pada awal kelahirannya, mobil ini masih mengusung nama Jimny dengan sistem penggerak 4 roda yang tangguh serta atap model trapeze. Namun seiring dengan munculnya aturan pajak yang memberatkan kendaraan dengan penggerak 4 roda, Suzuki melakukan langkah strategis dengan menghadirkan Katana sebagai versi penggerak 2 roda yang lebih ramah pajak. Perubahan tersebut mencakup penyesuaian desain lampu depan yang sempat menjadi kotak pada tahun 1989 sebelum akhirnya kembali lagi ke model membulat pada tahun 1993. Sebuah desain yang kemudian menjadi ikonik bagi banyak penggemarnya hingga saat ini. Berbicara mengenai jantung pacu, Suzuki Katana mengandalkan mesin F10A berkapasitas 1000 cc SOHC 4 silinder dengan sistem karburator. Meskipun secara spesifikasi tenaga yang dihasilkan tidaklah fantastis, mesin ini menyimpan keunggulan yang jauh lebih berharga bagi pengguna harian, yaitu ketahanan yang luar biasa. Fakta bahwa mesin ini berbagi komponen dengan mobil-mobil populer lain dari keluarga Suzuki, seperti Suzuki Carry dan Karimun Kotak, membuat ketersediaan suku cadang tidak pernah menjadi masalah. Selama pemiliknya disiplin dalam melakukan perawatan rutin, terutama penggantian oli yang tepat waktu, mesin ini dikenal hampir tidak bisa rusak. Hal ini menjadikan Katana sebagai kendaraan yang sangat andal dan tidak akan membuat pemiliknya merasa khawatir saat harus menempuh perjalanan jauh atau digunakan untuk mobilitas sehari-hari di tengah hiruk-pikuk perkotaan. Ketika kita melangkah masuk ke dalam kabinnya, Suzuki Katana menyambut kita dengan filosofi desain yang sangat praktikal dan lugas. Tidak ada kemewahan yang berlebihan di sini, karena setiap elemen yang ditempatkan di dalam interior memang dirancang semata-mata untuk mencukupi kebutuhan dasar pengendara. Dashboardnya hadir dengan kesederhanaan yang fungsional, dan hampir seluruh instrumen yang ada masih bersifat analog. Sebuah cerminan dari era di mana teknologi digital belum mendominasi industri otomotif. Bagi sebagian orang, hal ini mungkin dianggap sebagai kekurangan. Namun bagi para pecintanya, ketiadaan fitur elektrikal yang rumit justru menjadi nilai tambah karena mobil ini menjadi lebih mudah untuk diperbaiki dan dirawat secara mandiri. Meskipun demikian, harus diakui bahwa ruang kabin belakang terutama pada tipe GX terasa cukup sempit. Posisi duduk yang memaksa penumpang untuk jongkok membuat mobil ini lebih ideal jika digunakan oleh 1 atau 2 orang saja, alih-alih difungsikan sebagai mobil keluarga yang menampung banyak penumpang. Pengalaman berkendara dengan Suzuki Katana memang menawarkan sensasi yang unik dan jauh dari kesan kenyamanan mobil modern. Penggunaan suspensi per daun pada keempat rodanya membuat guncangan di jalanan terasa cukup nyata, sehingga perjalanan panjang dengan mobil ini menuntut kesiapan fisik dari pengendaranya. Namun di balik kekurangannya, Katana menawarkan visibilitas yang luar biasa serta radius putar yang sangat kecil. Ukurannya yang kompak menjadikannya sangat lincah saat harus menembus jalanan sempit di perkotaan atau mencari celah sempit parkir di tempat yang terbatas. Lebih dari itu, mobil ini seolah menjadi kanvas kosong bagi para pemiliknya karena spare part-nya yang murah dan melimpah.
Banyak orang yang mengekspresikan kreativitas melalui modifikasi, mulai dari aliran off-road yang gagah, gaya ceper yang modis, hingga tampilan retro ala Jepang yang sangat serasi dengan lekuk bodinya. Saat ini, mencari unit Suzuki Katana dalam kondisi prima adalah sebuah perburuan yang menarik. Dengan rentang harga yang berkisar antara 50 hingga 70 jutaan rupiah, mobil ini masih menjadi investasi yang masuk akal bagi mereka yang menginginkan kendaraan hobi sekaligus andalan harian. Pajak tahunannya yang tergolong murah pun semakin menambah nilai ekonomis dari mobil ini. Pada akhirnya, Suzuki Katana adalah bukti nyata bahwa sebuah kendaraan tidak perlu tampil megah untuk bisa dicintai. Ketangguhan, kemudahan perawatan, dan karakternya yang ikonik menjadikan Katana sebagai mobil yang tidak hanya sekedar bisa dikendarai, tetapi juga layak untuk dirawat dan disimpan sebagai bagian dari sejarah otomotif Indonesia yang sangat berkesan.